Kalau Avian itu mulainya papa tahun 78. Di usia papa yang mendekati 50. Merintis pabrik. Baru benar-benar bikin pabrik Avian Paint. Home industry. 18 orang. 18. Saya tuh jadi penasaran, Pak. Bapak kalau ngelihat orang yang pura-pura kaya, flexing sana, flexing kini, orang kaya sebenarnya yang lihat mereka tuh kayak gimana sih, Pak? Ketawa kah atau kayak gimana, Pak? Saya sering ya ketemu anak muda-muda itu, saya selalu tanya, kenapa sih you mesti beli Ferrari? Kita nggak dilihat, harus 1% untuk mobil, nanti yang 0,5% untuk ini. Nggak ada itu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi nggak pengaruh itu. Nggak pengaruh, Pak. Sesungguhnya nggak pengaruh. Jadi Bapak ketawa aja lihat orang kayak gitu, Pak. Ya, itu memang anak-anak muda yang mungkin mendapatkan kekayaannya itu dalam waktu yang cepat ya. Tanya Dr. Richard. Hari ini saya kedatangan The Real Crazy Rich Surabaya nih. Ini nggak terbantahkan lagi. Biasanya kaleng-kaleng, biasanya pura-pura kaya. Ini The Real, ya kelihatan banget dari Google juga bisa kelihatan. Bapak Hermanto Tanoko. Halo. Orang nomor 10 terkaya di Indonesia. Luar biasa. Aku salaman dulu. Siapa tahu aku bisa jadi nomor 11. Ya. Tapi memang nomor 10, Pak? Nggak, itu kan dari Forbes saja kan. Oh, ada ya kan? Tapi Forbes saja, kalau Forbes nggak bisa kita percaya, siapa lagi yang bisa kita percaya, Pak? Ya, sesungguhnya di luaran sana masih banyak sekali orang yang kaya tapi tidak terdeteksi. Masa? Karena perusahaan-perusahaannya masih perusahaan tertutup. Belum terbuka. Jadi kayak Forbes kan tahunya juga yang perusahaan terbuka aja. Jadi perusahaan saya yang tertutup juga masih banyak kan. Jadi sesungguhnya yang dia bisa memonitoring yang sudah terbuka aja. Oh, yang sudah terbuka saja. Ya. Tapi dari yang sudah terbuka itu Bapak ranking 10 itu sudah luar biasa loh, Ya Pak. itu juga berubah-ubah kan ya. Tergantung dari komoditi, tergantung dari harga saham. Tapi Bapak sendiri ngerasa Bapak kaya atau enggak? Enggak sih, saya biasa aja. Saya tetap makan pecel, saya tetap makan soto. Ngapain pusingin uang ya? Benar juga, Pak. Nggak pernah musingin saya. Sama kayak kata Bang Hotman Paris ya. Sekaya apapun kita, punya 2 triliun, 3 triliun, 10 triliun, 46 triliun. Tetap aja sama makannya aja. pecel. Ya, Iyalah. Gudeg. Itu kan just number aja ya. Jadi kita yang penting enjoy aja. Enjoy life. Ya. Oke. Pak, tapi memang lahirnya dari awal tuh memang kaya? Oh enggak. Saya dilahirkan di kandang ayam kan itu. Jadi papa saya itu kena PP 10 di tahun 60. Dia harus menjual seluruh rumah, toko. Jadi benar-benar dari nol. Dan itu papa saya sebelum sewa bekas kandang ayam itu pun tinggal di Gunung Kawi selama 6 bulan. Di emperannya itu, emperan Gunung Kawi itu. Setelah itu 9 bulan di rumahnya nenek di Pasuruan. Baru memutuskan untuk menyewa rumah yang bekas kandang ayam itu ukurannya 1,5 kali 9 meter. Jadi seperti gang. Dan itu nggak ada cor-coran loh, itu masih lantai aja, lantai tanah aja. Dan Bapak waktu itu umur berapa? Saya lahir di sana. Lahir di sana? Lahirnya saya di sana. Jadi memang saya masih sampai umur berapa, kecil, Pak? Berarti ngerasain sampai susah? umur 2 tahun. Jadi memang nggak ngerti ya. Jadi tahun 64 baru pindah rumah di Jalan Kebalen di Malang. Dan itu baru ngerintis atau kayak gimana? Masih susah? Enggak. Setelah papa saya selalu ngomong ya, wah setelah you lahir ini bisnisnya papa ini selalu naik terus, nggak pernah turun udah. Jadi memang hokinya papa terus udah berdatangan. Hokinya Papa Hermanto Tanoko? Bukan sih. Saya selalu ngomong sama Papa ya, Papa kan selalu berusaha ya. Bagaimana meskipun dikala masih sangat miskin itu pun makanannya sangat minim. Kalau makan itu nasi jagung pun itu dibuat bubur ya. Lauknya kan cuma ikan asin, terus lobak ya. Jadi sehari-hari cuma itu aja. Tapi Papa sudah beli emas tuh. Beli emas 1 gram, 2 gram, ditabung terus sama Papa. Karena Papa punya tekad yang kuat untuk membuka toko. Jadi pada tahun 62 itu pun bisa sewa 1 toko di Wetan Pasar. Dan tokonya juga yang disewa itu 1,5 kali 13 meter. Kecil banget ya, Kecil banget. Nah, tapi Papa kan punya nama yang baik. Jadi reputation itu sangat penting. Jadi Papa dipercaya oleh 2 importir cat, dititipin cat. Udah, yuk jualan cat aja, yuk titipin. Yuk mau jual Polowijo nggak bisa. 1,5 kali 13, yuk taruh 1 truk juga nggak cukup itu. Jadi udah cat aja. Wah, Papa saya kan memang tertantang gitu. Wah iyalah. Terus
Terus dia belajar nyampur cat. Belajar nyampur cat, jadi dia bisa melayani semua permintaan cat mulai dari 1 on sampai berkilo-kilo. Dan disitulah tokonya cepat maju, dan tahun 64 bisa beli tanah, bangun rumah, dan pindah rumah. Ya tentu rumah yang sangat sederhana ya. Itu saya pindah di tahun 64 itu usia 2 tahun. Oh itu berarti pertama kali cikal bakalnya Avian Paint. Tokonya di Wetan Pasar. Tapi rumahnya di Kebalen rumahnya. Akhirnya jadi sebesar seperti sekarang. Yes. Kalau Avian itu mulainya papa tahun 78. Di usia papa yang mendekati 50, merintis pabrik. Baru benar-benar bikin pabrik Avian Paint. Home industry, 18 orang. 18. Jadi you nggak bisa bayangin, iya meskipun papa saya di tahun 78 itu toko catnya sudah paling rame ya di Kota Malang ya, paling top lah. Rumahnya juga sudah di Jalan Welirang itu kan dekat Ijen ya. Jadi dari sisi financial sudah cukup lah ya. Mobil sedan juga 2. Tapi papa mau merintis pabrik. Dengan 18 karyawan. Itu pun tidak mau pakai sedannya. Papa naik bus, pulang pergi naik bus, bawa makanan untuk pagi, siang, sore. Karena menurut papa pabriknya belum untung. Jadi papa harus make money dulu. Jadi dia harus berkorban dulu, saving ya. Itu pun bertahun-tahun ya, 4 tahunan. Setelah saya masuk, antara 5 tahunan ya. Setelah itu saya masuk, baru mobil Peugeot tahun 74 itu dipakai. Jadi saya 82 itu mobilnya berarti sudah 8 tahun ya. Udah naik mobil aja. Saya pikir kan mau naik bus kan. Saya diajak waktu ke Avian itu. Enggak, itu mobilnya dipakai aja. You yang setir. Saya yang setir. Sayang dengan anak-anaknya pakai mobil. Bukan hanya sayang, saya tanya kan. Loh, kenapa Pak? Kok nggak naik bus? Udah, kalau nanti naik bus you gak kerasan. Takut deh. Jadi takut saya nggak kerasan. Tapi ngomong-ngomong saya pengen tanya Pak. Bapak berapa saudara? Saya berlima. Anak saya paling kecil. Saya punya koko. Terus punya 3 cece. Berarti Bapak kakak perempuan. Saya paling kecil. Berarti Bapak waktu kecil lahirnya susah, tapi pelan-pelan hidupnya makin bercukupan lah, bilang ya. Dan pada waktu Bapak mulai pertama kali kerja tahun 80-an. Ya. Itu sudah 82 itu saya di Avian. Di Avian pertama kalinya. Enggak, waktu pertama kali saya waktu bekerja masih remaja, saya sudah ditanya oleh papa saya. Ini di sebelah rumah ini ada apotek mau dijual. Kalau nggak dibeli sayang gitu, karena itu kan nggak bisa ngotak ya. Tapi kalau dibeli siapa yang jaga? Terus saya langsung ngomong, saya aja yang jaga. Saya yang diajak ngomong kan. Saya yang jaga, kamu bisa. Ya saya pulang sekolah, saya jaga sampai malam, ya bisa dong. Ya udah, dibeli itu sama papa saya. Habis itu saya disuruh jaga. Nah di situ saya memang berjuang di apotek yang sangat sepi itu, bagaimana apoteknya akhirnya bisa sangat ramai dalam hanya beberapa bulan saja ya, setahunan lah. Apotek. Asalnya satu hari cuma 1 resep karena apotek lama, obatnya nggak lengkap, sangat kusem, gelap. Semuanya jelek. Akhirnya bisa jadi rame. Itu sudah kuliah, sudah selesai kuliah? Belum. Saya masih sekolah sambil bekerja. Apa itu resepnya? Jadi waktu itu saya menganalisa, membandingkan apotek saya itu dengan 3 apotek yang paling ramai di Kota Malang. Saya datengin, saya masih naik sepeda kan. Saya datengin, saya bawa resep. Saya tanya harganya berapa. Habis itu dia akan kasih harga. Berarti saya tahu kan masing-masing apotek keuntungannya berapa. Pasien yang ke sana beli obat saya catetin, dia dihitung berapa, bayar berapa, dia tunggu obat berapa, saya catetin semua. Berarti saya juga tahu berapa lama ngelayanin obat. Obatnya keluar kan saya lihat, ada puyer, ada sirup, ada obat yang cuman tinggal kasih aturan pakai aja. Nah di situ saya buat benchmark dengan saya punya apotek kan, bagaimana kita bisa melebihi apa yang sudah ada di sana. Nah saya minta papa saya uang lagi. Pak minta uang lagi Pak. Berapa? Ya 100 juta lah. Untuk apa? Semua PBF mau saya bayar kontan. Karena pada saat itu ya, kalau kontan itu diskonnya 15-20%. Nambah diskon. Diskonnya saya kasih ke pelanggan. Jadi kita punya keuntungan itu tetap. Tapi harganya paling murah. Lebih murah. Kalau sudah didiskon segitu paling murah sudah. Nah, papa saya setuju, saya dikasih. Itu yang pertama. Yang kedua obatnya kan nggak lengkap. Setiap resep obatnya nggak ada gitu. Jadi saya ngomong, pas saya beli sepeda motor bekas, itu
saya tiap kali pasien ngomong, udah nggak usah ditunggu dah, yuk pulang aja nanti saya antar gratis. Terus lain kali kalau ada resep telepon aja, saya ambil resepnya gratis. Jadi kita kasih servis gratis untuk antar obat ya. Nah di situ biar dia nggak nunggu. Jadi kalau obat saya nggak ada, saya tempelin, saya untung dikit nggak untung, yang penting dia jadi pelanggan saya. Jadi prinsip saya orang yang masuk di apotek saya, dia harus menjadi pelanggan saya. Dan saya akan serve dia seperti saya punya family. Luas, ya. Seperti saya punya family. Itu jadi, umur berapa, Pak? 14-15 saya. Buset! Ya. Jadi saya memang dalam pemikiran saya, consumer itu adalah saya punya family sendiri yang harus kita layanin dengan hati. Jadi nggak hanya uang-uang saja ya. 14-15 Bapak sudah kerja gitu ya pemikirannya? Pulang, ya. Beda banget ya Pak ya? Ya, makanya menurut saya kalau you mempunyai satu tujuan yang baik, tujuan yang mulia ya, bisnis apapun you akan terasa banyak pendukung ya, terutama dari pelanggan, dan itu akan membuat you punya growth itu sustain ya. Pak, saya pengen tanya gini Pak, mohon maaf saya tanya dulu Pak ya, ayah Papa meninggalnya tahun berapa Pak? Oh, Papa baru 2,5 tahun ini. Oh, baru 2,5 tahun ini. Dan Bapak take over usaha Papa? Enggak, Papa saya ini waktu usia dia di 63 itu sudah menyerahkan usaha saya dan kakak saya. Oh. Jadi Papa saya sudah ya cuman lihat-lihat aja, dia sudah nggak aktif di operasional. Oh, dia cuma lihat dan Bapak lihat omset berapa, profit berapa, nanti ekspansi di mana, ya itu aja yang ditanyain. Nah, ini aku pengen tanya detail Pak ya. Tapi sebelum aku pengen tanya detail jadi itu Papa waktu tahun berapa itu ya? 94, 95 ya, berarti 28 tahun yang lalu ya. Itu dia sudah begitu. Ya. Aku pengen tanya detail nih Pak. Kalau Bapak boleh nanti berbagi, tapi saya skip dulu nih, sini dulu nih. Tapi yang valuasi 43T ini Bapak sendiri kan, bukan termasuk Koko atau termasuk dong. Itu kan Avian saja. Oh, berarti satu keluarga. Kan Avian saja. Satu keluarga. Ya. Tapi kok Hermanto Tanokonya, Pak? Ya, mungkin karena media lebih mengenal saya ya. Kenapa, Pak? Karena waktu pandemi, itu kan di bulan Maret tanggal 16 tahun 2020 ya. Itu kan begitu menakutkan bagi semua orang ya. Dan saya melihat wow, kok banyak sekali orang-orang yang mempunyai negative thinking ya. Jadi dia selalu menyalahkan banyak hal, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Nah di situ saya meminta seluruh bisnis usaha saya itu untuk mempunyai pemikiran positif, mencari peluang-peluang di masa yang sangat sulit itu, dan salah satunya ya kita berhubungan kan dengan Zoom meeting ya, dengan Google Meet. Itu efektif sekali. Yang sebelumnya kita kalau berkomunikasi itu butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini satu hari saya bisa berhubungan dengan banyak perusahaan saya dalam 1 jam, setengah jam, 1 jam, 1 jam. Waduh, saya merasa ini luar biasa. Makanya di akhir tahun 2020, saya mulai aktif di YouTube. Saya mulai aktif di Instagram, di YouTube. Saya ngomong, udahlah, saya sharing-sharing hal-hal yang positif lah ya. Karena saya mempunyai tujuan hidup untuk menciptakan 1 juta entrepreneur. Dari mana? Ya, terutama dari bio saya, terus dari foundation saya, terus dari sosial media. Karena sosial media ini kan kita bisa berinteraksi ya, kita bisa memberi apa yang kita pikirkan, masukan-masukan, sehingga itu bisa menambah jumlah entrepreneur di Indonesia yang saat ini mungkin cuma sekitar 3,6%. Padahal di Singapura kan ada 8,6% ya. Masih ada gap yang begitu besar ya. Ya, kekurangan 5% dari 277 juta itu kan banyak sekali. Ya, saya mau kontribusi 1 juta dan itu nanti bagaimana ya. Yang penting pokok saya di dalam kehidupan saya selalu sharing kan. Luar biasa banget. Itu alasannya kenapa buat YouTube. Yes, dan waktu saya banyak waktu itu ya. Karena setelah Zoom pandemi, itu waktu saya banyak. Iya. Jadi saya merasa, wow ini benar-benar dunia digital ini merubah banyak hal gitu ya. Tentu hal-hal positif ya yang saya lihat ya. Ada perubahan besar Pak ya? Sangat besar. Iya. Oke Pak. Pak, 43 triliun.
Luar biasa Pak, harta kekayaan 43 triliun. Itu nilai valuasi dari Avian kan? Valuasi, oke. Dari Avian. Komentarin Pak. Market cap ya. Menurut Bapak itu real? Jadi waktu Avian itu IPO nilainya 57 triliun. Waktu IPO ya. Ini berarti 43 triliun ini belum termasuk pasar dong? Ada penurunan. Oh belum. Ini cuma Avian satu perusahaan saja. Kalau Avian ya. Berarti lebih dari ini Pak. Kalau Avian segitu ya. Okay. Jadi memang karena beberapa tahun ini dunia kan mengalami berbagai banyak hal ya. Isu-isu resesi segala macam. Sehingga harga-harga saham itu turun semua. Meskipun secara fundamental, secara operasional di perusahaan itu sehat, masih terus bertumbuh, tapi harga sahamnya turun. Jadi memang ya itu fenomena ya. Omsetnya bagus, tapi omset bagus, naik terus, laba juga naik. Sentimen yang turun. Bukan sentimen ya, karena banyak sekali investor-investor yang mungkin dia melihat prospek waktu tahun lalu itu di energi bagus, dia masuk rame-rame ke energi. Kalau 2 tahun yang lalu itu di startup, di teknologi bagus, mereka rame-rame ke sana gitu ya. Jadi dana yang ada itu dia whatever price dijual, dia masukin ke sana. Jadi berubah-ubah kan ya. Investor ini kan memang kalau ya lagi anginnya di mana masuk ya harganya bisa tinggi gitu ya. Makanya ya yang ada yang lagi viral di situ yang rame. Ya, jadi kalau the real investor ya dia nggak lihat harga saham, tapi yang dilihat performance dari perusahaan. You lihat keuangan dari 5 tahun ke belakang, nanti forecast 3 tahun ke depan. Nah itu yang you lihat. You kan invest suatu perusahaan, bukan dilihat dari harga saham. Kalau saham itu yang ya mungkin spekulator kebanyakan ya. Goreng-gorengan gitu ya. Ya, karena saya juga percaya dengan fundamental ya. Tapi kalau broker atau kayak yang orang suka trader gitu, dia pasti lihat technical kan. Nah, sesungguhnya technical itu kan tidak ada hubungan dengan fundamentalnya perusahaan. Ini nggak ada hubungan. Kalau technical itu dia lihat, wah ini chartnya ini habis turun-turun, wah ini bottom nih, ini bakal naik atau bakal turun. Kan nggak dilihat dari laporan keuangannya. Nggak ada hubungannya ini. Jadi itu berbeda banget ya. Tapi kenapa kok efek? Ya karena semua trader hitungnya sama, technical analisisnya sama. Jadi kalau semuanya barengan jual ya pasti turun. Barengan beli ya naik kan. Sama kayak prinsip ekonomi lah Pak ya. Yes, supply and demand. Jadi ini kadang-kadang saya melihat, wow ini memang saham ini kenapa si Warren Buffett bisa begitu kaya raya ya karena dia beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memang too low, pricingnya dihargai terlalu rendah, dia beli, dia taruh aja sudah. Sampai nanti kembali normal ya dia mungkin jual. Itu transisi itu. Transisi. Jadi bukan puak ya, bukan spekulasi, bukan judi, ya. Tapi dia benar-benar ngikutin. Gila perusahaan segini, nilainya cuma segini. Jadi beli dong. Gak mungkin. Bener gak? Athena nih underprice gampang loh. Iya. Ini pasti lagi butuh duit atau apa nih kayak gitu. Nah, itu saatnya kita investasi. Punya Athena kalau itu menjadi perusahaan TBK, nilainya tidak sesuai dengan apa yang performance you yang ada. Ya kan? Nggak belum sampai di sana sih Pak. Soalnya IPO ini lebih tinggi Pak. Tapi Bapak kan punya Avian Paint, punya Fasa Hotel. Apalagi nih Pak yang gede? Yang di IPO kan, yang di TBK. Itu ada Depo Bangunan. Depo Bangunan. Terus Cleo. Air minum Cleo. Air minum Cleo, Densu ya. Terus Menzun, pakaian kan. Terus ada Pentavalen. Pentavalen itu pedagang besar farmasi. Berapa banyak T-nya Bapak ini? Berapa digit ini? Terus ada Rice. Ini yang kaya-kaya, yang kemarin ngaku kaya di media sosial nih gemetar nih Pak ketemu Bapak. Coba kita pengen tanya Pak, sekaya Pak Hermanto Tanoko, Bapak punya cash berapa Pak? Punya apa? Cash, duit cash berapa Pak? Oh cash. Ya kalau cash itu ya tetap itu diperlukan ya. Karena sekarang kita juga belajar Pak. Kayak gitu, Pak. Cash itu kan sesuatu yang you perlukan kalau ada opportunity sehingga you bisa ambil. Ya. Jadi memang dana itu nggak semuanya harus diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan atau jangka panjang. Kira-kira aja Pak. Kira-kira aja Pak. Nggak usah sebut angka pastinya. Kalau angkanya kurang lebih berapa Pak? Nggak hafal saya. 3 digit. Nggak hafal saya kalau angka. 1 digit tapi T. Saya jarang lihat. Tapi T nyampe. Jangan dipancing. Kita pengen belajar Pak. Tapi saya memang targetnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang bagus ya, yang bisa
kita sebagai strategic partner, saya selalu ready. Ya. Dr. Richard, Pak. Dan Athena Group. Dan bagusnya kalau saya sudah mau, itu pasti company itu growth-nya itu Bapak bantu semakin kembangkan bagus. juga. Oke. Enggak, saya akan support dengan apa yang kita Tim, punya Bapak. ya, Oke. jadi sinergi ya. Jadi Dan itu bisnisnya pasti multiple-nya itu secara sehat dan perusahaannya itu bisa terus bertumbuh berkembang. Athena masuk dalam radar nggak, Pak? Saya kan ada kosmetik ya. Ada ya, Pak? Ada. Apa nih, Pak? Saya kan ada akuisisi itu ada Sekawan, Oke. itu pabrik kosmetik. Oke. Terus ada Cosmar. Cosmar itu perusahaan kosmetik yang terima maklun-maklun. Oke. Terus ada Avion. Avion itu branding ya. Dia sudah menjual melalui online segala. Oke. Jadi ini Athena belum nih, Pak? belum itu. Klinik lah ya. Ini klinik ya. Klinik skincare juga. Skincare, Saya baru bikin skincare pabrik. buat ya. Skincare buat sendiri. Itu Punya maklun atau buat pabrik? sendiri. Punya sendiri, pabrik juga ada sendiri. Pabrik juga ada. Puji Tuhan. Kenapa kok punya pabrik sendiri? Kok nggak maklun? Karena awalnya maklun, Pak. Cuma karena kapasitasnya sudah nggak mencukupi, karena Masa? besar banget kebutuhannya. Oh. Dan kita kan, kalau misalnya kita pesan di pabrik kan nggak bisa didahuluin punya kita dong. Misalnya kita dari pabrik tuh ranking 1 nih. Tapi kan ada ranking 2, ranking 3. Kadang bisa kita kan dalam kecantikan itu kan naiknya bisa 2 kali lipat, Pak. Oke. Beda kalau bisnis lain naiknya cuma 20%, 30%. Tapi kalau di kecantikan naiknya kan bisa 100%. Ya, luar Gitu. biasa ya. Dan ketika kita naikin, kita pasti ngordernya tinggi dong. Ya, ya. Kadang kita naikin 400% kayak gitu ya. Kita Itu mau dalam orderin- 1 tahun. Saya pernah waktu pandemi kemarin, Pak, naiknya 200%, Pak. Wow. Jadi kan kita kan ngorder ke pabrik nih, Pak. Pabriknya bilang, nggak bisa, gue bukan cuma ngurusin lo aja nih, gue punya orang lain juga nih yang harus gue urusin nih, ada forecast nih. Nah, sedangkan kita berpikir, nggak bisa kayak gini terus nih. Kita kan tumbuh berkembang nih. Itu mestinya maklun di Cosmar. Kita pasti perhatikan. Saya akan invest lebih cepat daripada you punya pertumbuhan. Jadi fokus di penjualannya. Iya, Karena seseorang itu pasti ada keterbatasan sih ya. Iya, Pak. You mau di sini, you mau kuat di sini, mau kuat di sini. Kalau semakin kompleks, you waktu fight atau waktu kompetisi dengan kompetitor yang fokus ya, dia cuma hanya brand and marketing aja, you belum tentu bisa menang Iya, semuanya punya karena you kelebihan terlalu kekurangan. banyak yang you urusin dan R&D-nya mungkin akhirnya ketinggalan misalkan ya. iya. Jadi itu semua ada plus dan minusnya. Kecuali nggak tahu kalau you sudah udah triliunan itu mungkin berbeda sih. Kalau triliunan itu saya sangat dukung. Oke. Berarti volumenya itu sudah sangat besar. Oh, enggak lah, Pak. Enggak Enggak, maksudnya itu. kan batch itu juga pengaruh ya. You membuat satu batch cuma 100 kilo, atau satu batch 1 ton, atau satu batch 10 ton, atau satu batch 30 ton. Itu kan cost untuk SDM-nya kan sama. Oke. Ya. Oke. Dia waktunya juga sama. Oke. Kalau packaging-nya kan mau cepetin, mau 50.000 botol per jam juga bisa. Tapi aku ngitung Jadi- kayak gini, Pak. Aku ngitung bikin pabrik, ini jujurnya Pak ya, waktu aku bikin pabrik itu adalah aku ngitungnya melalui Athena Group saja, pabrik ini bisa hidup. Ya, tapi gini, kalau you memikirnya ke sana, akhirnya Athena ini misalkan nih, punya cabangnya 15 nih. You kalau nggak ada pabrik itu, you bisa bertumbuh 30 misalnya. Tapi karena you ada pabrik itu, you mungkin cuma 20. Kenapa yang 10 nggak? You fokusnya masih ngurusin pabrik itu tadi. Karena you urusan you secara nggak langsung ya, diribetin itu. Tadi diskusi yuk, mesinnya yang mana nih? Bahan bakunya. Atau ini gimana kita hasilnya? Ya kalau Bapak kayak gimana Begitu kan? baginya? Kan Bapak usahanya banyak tuh, Pak. Oh ya, tapi kan saya di Avian itu 20 tahun kan. Setelah itu baru masuk ke bisnis-bisnis yang lain kan. Oh, jadi sudah settle, settle. baru berlebar Betul. kemana-mana. Nggak dalam waktu yang cepat. Oh, oke. Pak, orang kaya pernah gagal nggak? Pernah lah. Apa kegagalan terbesar Tapi yang gini, Bapak Herman bedanya saya melakukan suatu hal, saya gagal, itu bagi saya bukan kegagalan. Bagi saya itu adalah sebuah proses. Oke. Saya harus improve di sini, karena saya fail di sini, improve di sini, masuk di sini, sehingga saya bisa kebak lagi. ujung-ujungnya. Jadi terus, ya kita terus melakukan itu ya. Nggak jadi gagal. Sesungguhnya
gagal itu kalau bagi seseorang yang punya tujuan yang sangat besar, tujuan yang sangat mulia, itu adalah satu rintangan-rintangan yang harus dilalui dan dia terus maju. Tapi bagi seseorang yang mau kaya cepat, mau sukses, begitu dia kena satu rintangan, dia, aduh saya gagal. Terus dia merasa, saya nggak cocok ini, passion saya bukan di sini. Terus celaka lagi, kalau orang suka ngelihat ini, oh bintang saya nggak cocok, atau show saya ini nggak cocok, ini show saya. Nah itu kalau sudah dicocok-cocokin gitu ya, matilah. Saya nggak percaya itu semua. Bapak nggak percaya itu? Nggak percaya semua. Aku juga sama sih. Karena kalau you percaya itu semua ya, akhirnya you punya nasib ke depannya ditentukan oleh hal-hal yang begitu itu. Oke. Ya dong, mau merit, dicocokkan dulu tahunnya, show-nya cocok nggak ini? Kalau nggak cocok ini nanti bisa cerai ini, bisa. Berarti Bapak nggak percaya juga Feng Shui? Gini, kalau Feng Shui itu saya percaya kalau dia bisa punya logika. Kalau nggak ada logika saya nggak percaya. Jadi kalau gini ya, kalau ada rumah ya, itu ada pintu kan, terus ada pintu yang kedua, pintu yang ketiga. Kalau itu tembus dibuka kelihatan semua, itu nggak bagus. Logikanya juga nggak bagus. Kan? Kalau orang lewat rumah you langsung ketok semua dalam rumah kan nggak bagus. Kalau tusuk sate Pak? Tusuk sate juga itu secara logika ya. Itu kalau ada mobil atau truk yang ngantuk atau remnya blong, ya you ditabrak dong. Jadi bakso. Oke. Kalau you nggak tusuk sate kan nggak gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau itu you untuk klinik ya, you cari yang tusuk sate. Kenapa? Orang lihat terus itu, selalu you lihat terus itu. You kasih papan itu miliatan itu nilainya itu papannya itu. Oke. Orang pasti akan tahu. Benar nggak? Benar. Di mana Athena? Di jalan. Oh tahu. Siapa hari antara belokan tuh kayak gitu, persimpangan. You mesti cari yang tusuk sate. Oke. Jangan jab yang itu apa? Bohoki sekarang enggak. Siap. Tambah hoki, harganya separuh. Pak, tapi jadi Bapak ngomong tadi aku jadi terlintas sih ngomongan Bapak. Kan sekarang Bapak lihat media sosial. Bapak main TikTok. Ya ada lah. Instagram TikTok ada, Instagram YouTube ada. juga ya. YouTube juga. Yang viral-viral Bapak tahu? Saya nggak tahu, saya nggak peduli sama subscribe kan. Pokok yang saya sharing ya udah. Tapi yang viral Bapak tahu nggak yang lewat-lewat yang viral kayak gitu lagi viral? Nggak terlalu lihat ya. Nggak terlalu lihat. Saya kan jarang waktu saya di sosial media ya. Bapak jadi saya bukan fokus. Bapak cuma upload doang berarti ya. Upload. Dengan saya punya tim di syuting sudah selesai. Dalam 1 bulan mereka ketemu saya mungkin cuma 3 jam. 1 bulan loh itu, 3-4 jam selesai sudah. Pak, tapi saya pengen tanya, ini kan Bapak kan the real, sudah tidak terbantahkan lagi lah ya, the real crazy rich ya gitu kan. Tapi kan di luar sana banyak anak-anak muda yang pura-pura kaya nih Pak. Ya mungkin punya lah, kalau se-M 2M mungkin punya, tapi gayanya itu kayak sudah paling kaya gitu Pak. Saya tuh jadi penasaran Pak, Bapak kalau ngelihat orang yang pura-pura kaya, flexing sana, flexing kini, orang kaya sebenarnya yang lihat mereka tuh kayak gimana sih Pak? Ketawa kah atau kayak gimana Pak? Saya sering ya ketemu anak muda-muda itu, saya selalu tanya, kenapa sih you mesti beli Ferrari? Bagi saya, kalau usianya masih begitu muda ya, kalau nilai Ferrari itu misalnya 10M ya, ya itu you top upin aja di you punya bisnis. Kan berarti you punya bisnis kan bisa semakin kuat ya fondasinya ya. Jadi jangan merasa hitung-hitungannya, saya 10% itu hak saya lah, mau beli mobil, beli baju, cuma 10%, saya masih ada 90. Itu hitung-hitungan juga kadang nggak jelas. Hitungan yang dimaksud 10, yang 90 itu apa nggak jelas juga kadang. Tadi kita kalau benar-benar pengusaha kan nggak dilihat dari income ya, tapi kita punya lifestyle itu ya biasa aja. Kita nggak dilihat harus 1% untuk mobil, nanti yang 0,5% untuk ini, nggak ada itu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi nggak pengaruh itu. Nggak pengaruh. Sesungguhnya nggak pengaruh. Jadi Bapak ketawa aja lihat kayak gitu Pak. Ya itu memang anak-anak muda yang mungkin mendapatkan kekayaannya itu dalam waktu yang cepat ya. Tapi hati-hati, sesuatu yang cepat itu juga cepat hilang, cepat turun. Cepat naik, cepat turun kan. Makanya yang penting itu kan bisa semakin lama semakin kuat dan foundationnya juga semakin kuat kan. Dibangun ya. Biasanya fondasi juga rapuh karena dia dapetnya cepat terus dia invest kemana-mana akhirnya nggak jelas kan. Terlalu berani salah ya. Iya, karena spekulatif semua kan. Dapatnya juga cepat soalnya. Pak Hermanto sudah kaya, mau nambah istri nggak Pak? Enggak lah. Pasti enggak itu. Kenapa kaya kok mesti nambah istri? Loh, harta, wanita, tahta. Iya, tapi you kan mesti mikir itu, orang itu kan harus mikir jangka panjang ya. DN-nya itu gimana?
Oke, gimana? Karena kalau you istri satu, you sudah punya anak, punya cucu, tentu kan you harus mendidik anak cucu, diberikan satu contoh yang baik. Kalau you sudah sukses terus istrinya tambah lagi, sekarang saya balik. Kalau istri you yang kawin lagi dapat suami kedua gimana? Misalkan, itu kan sesuatu yang sama sesungguhnya ya. Haknya kan sama ya. Jadi kalau you nggak mau ya you jangan begitu dong ya. Karena istri kan juga yang bisa membuat seseorang itu bisa menjadi sukses ya. Karena seperti istri saya, dia begitu married sama saya, dia harus bekerja mulai dari pagi sampai malam. Oh, bukan setiap tidur hari. Aja di rumah, Pak? Enggak, istri saya kerja. Anak saya semua kerja. Istri saya habis melahirkan, dia 1 bulan langsung kerja lagi. Jadi bekerjanya itu benar-benar melebihi karyawan. Kalau karyawan kan boleh cuti. 1 tahun cuti 12 hari, 15 hari. Istri saya nggak ada cutinya. Nggak ada yang namanya cuti itu. Karena yang punya gitu ya Pak ya? Meskipun yang punya nggak ada cuti waktu itu ya. Karena papa saya memang keras ya. Papa saya itu selalu ngomong ya, you coba lihat itu ya, sakit dikit, dia sudah nggak masuk. Coba, dia itu pemilik. Nggak mungkin dia nggak masuk. Dia kalau nggak masuk, apa nanti makan untuk anak istrinya? Nggak ada. Makanya, karena sering diceritain ya, jadi saya itu kalau sakit pun juga kerja saya. Loh bener. Jadi saya sakit flu, sakit diare, itu selalu kerja. Nggak pernah saya sakit terus, saya diare hari ini nggak masuk kerja. Loh, terus ngapain di rumah? Bingung saya. Tapi saya punya pandangan berbeda nih Pak. Saya dulu juga kayak gitu. Ini kita tukar pandangan Pak ya. Saya juga dulu seperti itu. Tapi kan saya jauh banget dengan Bapak. Tapi saya juga dulu kayak gitu Pak. 2 tahun yang lalu tuh saya ambisius banget. Apapun pengen saya capai, dapetin kayak gitu. Saya selalu kehausan. Tapi one day saya juga berpikir kayak gini Pak. Apa sih bedanya punya duit, anggap aja ya Pak ya. Apa sih bedanya punya duit 5 triliun dengan 10 triliun? Atau 5 triliun deh. Apa sih bedanya punya duit 200M, 300M, 400M sama, makannya sama, tidurnya sama kayak gitu, punya hotelnya juga paling bintang 5 segini doang kayak gitu punya, cuma bisa segitu doang. Terus harta kan nggak bisa dibawa mati Pak. Iya, karena you berpikir harta, berpikir uang. Tapi kan kita harus juga menikmati diri kita. Makanya, karena enjoy juga. Loh, kalau saya bekerja sambil saya enjoy, saya bekerja saya enjoy. Bapak karena seperti contoh misalnya nih, you ajak saya masuk ke Antena misalnya, terus saya masuk ke Antena, saya sudah jam berapa ini? Jam 6 malam. Ayo Pak kita bahas Antena, ayo kita bahas. Gimana nih Antenanya? Bisa strateginya gimana supaya pertumbuhannya kita bisa double dalam 3 tahun ke depan misalkan. Kan saya exciting kan? Saya bukan dilihat uangnya, bukan duitnya. Karena wow kalau Antena terus bisa bertumbuh segitu cepat, terus bisa menjadi brand nasional yang kuat, terus bisa jadi global. Nah ini kan sebuah perjalanan yang sangat membanggakan ya. Kepuasan. Saya kan nggak lihat uangnya. Bukan duitnya. Enggak. Uang itu kan nanti berlipat-lipat, itu kan urusan yang nggak saya lihat kan. Makanya you tanya uang saya berapa, saya nggak pernah hitung. Ngapain saya ngitung perusahaan, ngitung uang. Bapak sukanya gitu. Karena hobi kan. Jadi kita enjoy aja the process. Kalau you enjoy the process kan pasti hasilnya kan juga luar biasa kan. Nggak usah dilihat nilainya. Yang penting you mau kemana, you nggak kepikiran uang kan. Kalau you sudah punya uang kan, waduh ini nanti cukup nggak duitnya ini? Iya, benar. You mau beli perusahaan, duit saya cukup nggak di perusahaan? Kalau nggak ada pikiran itu enak kan, bener nggak? Tipis-tipis Pak Armanto bilang, mulai sekarang kamu keluar aja dari Athena, semua aku beli semua. Saya biasanya beli sebuah perusahaan itu saya tetap berpartneran. Karena nggak mungkin saya punya SDM yang benar-benar bisa punya roh di perusahaan itu yang bisa terus apalagi kalau Athena nggak bisa Pak. Ya, jadi itu saya biasanya menghindari untuk akuisisinya itu semua 100% itu karena berat itu nanti. Aku juga yakin kalau Athena pun Bapak akuisisi semua. Kalau saya akuisisinya banyak itu, you bayangin nanti saya kan harus berat pasti. Berat itu berat. Apalagi kalau misalnya Bapak kayak akuisisi Athena, aku yakin dalam 1 tahun pasti turunnya gila-gilaan. Karena Athena kan masih main tokoh. Masih mengandalkan saya sebagai itu yang nggak boleh. Kayak gitu. Itu yang nggak boleh. Pasti akan hancur-hancur banget. Karena itu hal yang ditakutin oleh investor. Jadi itu harus you buat. Jadi you tidak ada di Athena, tapi Athena bisa bertumbuh pesat. Jadi you harus di belakang layar, harus nggak boleh terlalu
involve terlalu tergantung you 100% gitu, nggak boleh. Oke. Saya sudah keluar sih Pak, 2 tahun aku sudah keluar dari manajemen, tapi marketingnya masih ikonnya lah masih kayak gitu. Ya, tapi aku harus tarik diri Pak berarti ya. Nggak apa-apa kalau ikonnya kan memang you diperlukan kan ya untuk terus bisa bertumbuh berkembang ya. Iya. Tapi secara operasionalnya you harus buat satu sistem yang bagus. Yang akhirnya itu bisa berjalan tanpa you datang kan. Udah, aku nggak pernah datang. Itu sudah bagus. Udah 2 tahun nggak ngantor. Ya. Terus brandnya kan Athena juga. Iya. Terus dokternya kan sesungguhnya juga banyak kan. Banyak. Pasti you bukan Dr. Richard Lee aja kan, banyak dokter. Sistemnya sudah jalan itu semua. Sudah ada mitra-mitra atau partner-partner kan di masing-masing. Nah itu keren kalau dokter-dokternya juga bisa bertumbuh kalau itu sudah ya. Pak. Cuma masih belum bisa melepaskan image Dr. Richard dan Athena. Itu jadi kayak kalau saya boleh tahu kliniknya ini kalau di Indonesia yang lokal aja ya, itu nomor berapa? 3 besar Pak. Oh, 3 besar, nomor 1, 2, 3. Kalau menurut versi saya nomor 2. Ada nomor 1 dengan nomor 2 terlalu jauh bedanya. Oh ya. Duluan mana ya? Nomor Duluan sama Pak. 1, 2, 3 itu kurang lebih tahunnya kurang lebih sama. Wow. Tahunnya kurang lebih sama. Nah makanya gitu-gitu itu asik kalau Cuma yang berbeda antara 1, 2, dan 3 adalah, nah aku harus ngomong sedikit biar aku bisa dapat petualang. 1 dan 2, 1, 2, 3 ya. Ini semuanya main brand ambassador gila-gilaan. Jadi kayak 1, 2 ini pakainya artis gede-gede kayak gitu, punya luar biasa. Athena itu nggak pernah main artis gede. Ya, you sendiri sudah jadi artisnya. Kita main konsep, kita main isi. Pesan yang mau disampaikan ke masyarakat. Konsep, bukan kayak tuang duit. Jadi kayak gini, biaya marketingku dengan biaya marketing sebelah. Sebelah habisin 30 miliar 1 tahun. Kita nggak sampai 2 miliar, tapi impact sama. Itu nanti bisa menjurus klinik kecantikan itu sampai operasi apa itu? Biasanya sekarang kan plastik, anti-aging iya, tapi berapa akan ke sana nanti. Rencananya ke depan pasti kan pengembangan. Saya dengar kalau Indonesia ini akan ada perubahan ya. Dokter dari luar negeri kan boleh diperbolehkan akan praktek di Indonesia. Tapi nggak tahu itu apa khusus hanya Pulau Bali saja. Tapi kalau Pulau Bali saya mendengarnya itu akan mendapat satu kayak teritori khusus ya. Jadi dokter asing boleh praktek. Tapi apa di Bali atau seluruh Indonesia? Kalau kecantikan masih jauh sih Pak. Soalnya kalau aku ngelihat future ke depan juga, kalau untuk kecantikan ini kita kan punya gaya yang berbeda Pak. Kayak misalnya Indonesia dengan Korea sendiri itu punya gaya beda, dengan Thailand punya taste-nya agak beda. Pak. Jadi kayak kalau misalnya berobat kayak sekarang ya, masyarakat umum tuh kalau berobat tuh ke Malaysia, ke Singapura, ya contohnya kayak gitu. Tapi kalau kecantikan enggak Pak? Ke Korea. Milihnya Indonesia. Yang kaya banget atau artis-artis saja pilihnya ke Korea. Tapi dominannya di Indonesia gitu Pak. Artinya kan dokter Indonesia kecantikan dianggap capable. Terus seleranya sama. Kayak gitu Pak, mampu gitu. Tapi kalau misalnya kayak sakit yang lain, kan orang kan benchmarknya adalah Singapura misalnya kayak gitu. Itu sih Pak. Ya, itu memang satu tantangan ya. Supaya Indonesia ini harus to be number one untuk segala hal. Amin. Pak, sekarang anak ada berapa Pak? 4. Oke, sekarang saya pengen tanya. Dari keempat anak Bapak, menurut Bapak yang paling capable menjalankan usaha ini siapa Pak? Masing-masing anak itu punya kelebihan yang beda-beda ya. Dan itu kita nggak bisa paksain kan ya. Jadi semua kayak you punya anak berapa? 3 juga. Nah 3 juga yang paling sayang yang mana? Ya tentu you dalam waktu berbeda-beda pasti juga lain-lain kan ya. Dan kasih sayang sebagai orang tua kan kita wajib untuk memberi sama gitu ya. Nah yang paling saya banggakan ya, saya pernah 4 anak ini, saya kasih catatan, ya 4 note. Saya tanya dia, Papa yang paling cinta sama siapa? Terus Mama yang paling cinta sama siapa? Masing-masing anak kan nulis kan? Nah waktu itu saya buka ya 4 anak ini ya, masing-masing 4. Yang nomor 1 ngomong cinta nomor 4, yang nomor 2 cinta nomor 1, yang nomor 3 cinta ini. Tidak sama semua 4. Saya ngomong wah saya keren. Berarti saya cukup bersyukur ya. Saya bisa membagi kecintaan saya itu dengan anak
mereka akhirnya nggak tahu saya itu cinta yang mana kan. Beda-beda. Kecuali yang satu ngomongnya nomor satu. Ya berarti kita parah kan ya. Oke. Tapi ini kata ya Pak ya. Kata. Ya. Kurang lebih semua itu penting ya. Bagi orang tua itu penting karena bagaimana anak itu kekurangannya kita angkat supaya dia tidak merasa kekurangan. Jadi akhirnya dia juga bisa menjadi seseorang yang membanggakan. Sekarang saya punya pertanyaan inti nih Pak. Saya ngelihat keluarga Bapak cukup rapi dan bagus Pak. Bagaimana almarhum Papa ya membagi semuanya itu sehingga semuanya baik-baik saja, bahkan ketika dia tidak ada pun Avian Paint Group atau apapun namanya lah ya, baik-baik saja walaupun orang tua Bapak nggak ada. Bagaimana secara share Pak, bagaimana caranya mereka membagi? Ya, Papa saya memang luar biasa. Jadi dia memang sudah ngatur semuanya dengan baik ya. Dan salah satunya kan Avian ini di IPO-kan kan. Menjadi perusahaan terbuka. Jadi kalau ada saudara saya yang tidak aktif di perusahaan, dia tetap pemegang saham. Ya toh, kalau perusahaan ada bagi dividen, dia tetap terima dividen. Kan happy kan? Yang memang bisa kerja, ya yuk kerja aja, yuk dianggap sebagai profesional di sana. Terima gaji, ada kontribusi yang harus dijalankan, dividen juga terima. Nah, itu yang kita atur ya. Jadi bagaimana kalau perusahaan itu sudah menjadi TBK atau terbuka, kan bagi shareholder yang minority, dia mau menjual sahamnya bisa, dia mau beli lagi juga bisa di pasar terbuka kalau mau nambah sahamnya. Tapi kalau tertutup gimana sekarang? You mau jual udah kontok-kontokan kan? Oh nggak segini harganya, harga segini, yang sini, oh bukan segini. Udah itu kan ribet kan nanti. Di TBK-in supaya nggak ribet. Tapi bagi-bagi sahamnya kayak gimana Pak? Bagi-bagi saham ya itu policy Papa lah ya. Dan itu policy Papa. Dan Papa luar biasa banget. Luar biasa lah. Berarti anak-anak semuanya kalau kerja digaji Pak? Oh ya. Mulai dulu. Digaji. Istri juga waktu kerja dulu digaji juga. Digaji. Dan uang kantor tidak boleh diambil 1 rupiah pun. Nggak boleh ngambil uang kantor. Saya ini anak yang punya. Iya, nggak misalnya beli apa ya itu beli apa nasi campur itu udah bayar gitu. Enggak, uang sendiri campur. Kan bukan untuk perusahaan, kecuali makan nasi campurnya seluruh karyawan gitu ya. Yaitu uang perusahaan lah. Ya harus tahu hal begitu kan. Sekarang kan Bapak berarti kan secara grup ini Bapak punya individu tersendiri lah Pak ya dengan keluarga Bapak ya, keluarga sendiri Bapak ya. Ya kan kita nggak ada yang tahu Pak ya. Saya doa Bapak kan panjang umur, sehat selalu pasti semuanya kayak gitu. Tapi kan semuanya kan pasti ada masanya, ada umurnya juga Pak. Bagaimana sih cara Bapak menjaga supaya legacy Papa ini tidak, kan banyak orang ada yang di generasi ketiga hancur Pak, ada yang di generasi keempat hancur kayak gitu punya. Ada yang malah perang satu sama lain, klaim-klaiman hukum itu punya dia, itu punya dia. Bagaimana cara Bapak menjaga terutama di keluarga Bapak untuk nurunkan ke anak-anak Bapak kayak gitu supaya tidak ada terjadi keributan. Jadi perusahaan di grup Tankop ini yang sudah sehat, sudah besar, itu di IPO kan. Jadi menjadi perusahaan TBK. Karena begitu you sudah menjadi perusahaan TBK, itu yang ngawasi kan banyak. Investor kan juga banyak. Mereka akan menuntut pertumbuhan. Jadi you kan tidak ada alasan, udahlah gini aja lah, ngapain capek-capek, kita udah kerja cukup lah. Nah, akhirnya perusahaan stagnan gitu. Nah, kalau TBK kan nggak bisa. Ya harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, investor nanyain terus. Nanyain, mana ini kok tetap aja kok stagnan gitu. Nah, makanya saya suka kalau perusahaan itu menjadi TBK. Dan bagi anak saya, nanti cucu saya, kan semuanya terbuka kan lebih simple kan ya. Lebih simple, lebih transparan itu lebih simple. Jadi kalau profesional yang kerja, biarin profesional. Jadi kita semua, kalau memang semuanya sudah dijalankan oleh profesional, ya yuk di holding saja. Jadi kalau holding kan kita yang kontrol all the company kan. Kalau KPI-nya nggak mencapai, target nggak mencapai, ya yuk ganti aja dong profesionalnya. Kan gampang. Kalau yuk orang sendiri, yuk kan ponaan, yuk nggak usah di sana, wah geger lagi kan nanti. Nggak bisa, walaupun siapapun itu ada KPI-nya. Ada. Nggak capable out. Iya. Nggak, maksud saya kalau itu antara family dan profesional ada bedanya. Kalau itu family, kan pasti tapi TBK orang tuanya itu tadi kan pasti nggak suka dong. Oh, kalau di TBK tapi keluarga Bapak boleh kerja di situ? Boleh. Menjadi profesional kan bisa. Profesional kan? Boleh. Tapi
professional owner dengan yang benar-benar murni profesional itu kan pasti ada bedanya kan. Karena mereka juga punya orang tua kan ya, misalnya ya. Jadi sesungguhnya kalau yang di operational itu seluruhnya profesional itu paling bagus. Jadi anak itu di mana? Dia di holding lagi. Jadi dia yang kontrol kan. Dia kontrol aja. Tapi kalau nggak bagus, you kan bisa ganti gitu. Kalau itu family atau adik atau apa kan nggak bisa ganti you. You kalau ganti kan konflik. Benar nggak? Oke, benar. Bagi kita kan sukses itu di keluarga dan di bisnis kan. Iya. Jadi jangan hanya di bisnis terus family-nya jadi berantakan kan. Ya lebih baik you di atas dong. Oke. Pak Hermanto Tanoko punya 1 miliar waktu umur berapa, Pak? Saya kok nggak inget ya. Kira-kira aja, Pak. Saking banyaknya 1 miliar itu nggak inget ya. Saya waktu usia 15 tahun saya sudah punya 1 kilo emas. Kalau 1 kilo emas itu nilai sekarang kan 1 miliar ya. Tapi kalau nilai dulu nggak kayak gitu. Waktu itu nilainya paling cuma 8 juta. 1 kilo emas waktu umur 15 tahun. 8 jutaan. Wow. 7 juta, 8 juta ya. Ya. Punya 100 miliar pada umur berapa, Pak? 100 miliar itu sama dengan 10 juta ya mungkin ya. 10 juta US waktu krisis ya. Saya nggak begitu ngitung ya nilai-nilai gitu itu ya. Karena saya fokusnya bagaimana perusahaan itu tadi bisa bertumbuh, berkembang ya. Karena tapi uang kan nggak pernah. Tapi waktu muda sebelum merit sudah punya 100 miliar. Waktu merit. Waktu merit nggak ada rasanya. Itu waktu 82 ya. Tahun 82 itu 1 kilo emas itu 10 juta teman. Bapak apa harga emas? Bapak hobi emas? Enggak, 82. Tahun 82 ya. Jadi 82 itu kalau 10 juta kan berarti kalau 1 miliar itu sudah 100 kilo itu. Oke. Ya kan? Iya. Jadi nggak ada lah. Nggak ada. Tahun 90-an tapi sudah punya lah. Tahun berapa? 90-an. Oh, 90-an. Saya nggak pernah ngitungin ya. Saya nggak pernah ngitungin. Secara pastinya nggak ngitungin ya. Tapi memang you konsisten. Saya kan ada rumus 72 itu ya. Apa itu, Pak? Jadi rumus 72 itu kalau you bisa bertumbuh 72% di dalam 1 tahun, itu setiap tahun you punya revenue itu akan double. Tapi kalau 36, berarti 72 dibagi 36 kan 2. Berarti kalau growth-nya 36, setiap 2 tahun double. Kalau growth you 24%, 24% setahun, 72 bagi 24 kan 3 kan? Iya, berarti tahun. Setiap 3 tahun you double. Kalau you uangnya didepositokan, dapatnya cuma misalnya 6% misalkan, atau bond lah ya, dapat 6% net setelah tax misalnya 6%, 72 dibagi 6 kan 12. Berarti setiap 12 tahun uang yang diinvestasikan itu double. Kan gampang hitungnya jadi. Jadi kalau you lihat wah cuannya piro iki? Oh, cuman 12%. Wah, ini berarti 6 tahun ini baru double nih. Yang bagus berapa tahun, Pak? 72 dong. 72. Jadi itu every month itu you growth. Every month. Yes. Sehingga tahun ini misalnya you punya revenue 20, tahun depan rata-ratanya 40 kan gitu. Rata-ratanya. Wah itu keren. Kalau punya duit 1 triliun, umur berapa, Pak? Saya nggak hafal saya. Bener saya nggak hafal. Ya udah ini aja deh, Pak. Karena saya nggak pernah ngitung-ngitungin. Nggak pernah ngitung duit, Pak. Masa nggak pernah ngitung duit, Pak? Di tabungan ada berapa gitu, Pak? Enggak sih. Nggak pernah ya? Saking banyaknya. Tapi gitu. Ngitung pun saya nggak kasih tahu ya. Netizen kepo, Pak. Oke, yang terakhir, Pak. Pernah minjem duit nggak? Oh ya pasti dong. Udah pasti yo. Orang kaya minjem duit ya. Loh, bukan untuk usaha kan ya. Iya. Jadi gini, kalau you punya usaha itu sudah menguntungkan, ya toh, sudah menguntungkan dan you bisa kalau dapat dana dari bank itu you bisa mempercepat pertumbuhan. Ya kenapa enggak? Kan lebih cepat. Tapi you save loh ya. Karena uang pinjaman itu you harus bisa memastikan itu bisa terlunasi. Jangan PT-nya banyak, nggak apa-apa dah. Ini fail satu PT-nya biar diambil bank. Jangan, karena itu reputation ya. Makanya saya waktu krisis apapun nggak pernah bermasalah. Tahun 98 kita nggak kena.
Tapi pernah nggak Pak pinjam ke tetangga gitu Pak? Oh nggak pernah. Pinjam duit dong Bu. Nggak pernah. Pinjamnya ke bank dan itu untuk perusahaan ya. Jadi untuk pertumbuhannya supaya lebih cepat lagi. Bukan nggak pernah pinjam, Dr. Richard, aku pinjam duit dong segini dong. Jangan kalau itu kalau nggak resmi gitu nggak bener itu. Nggak pernah Pak ya. Oke, luar biasa banget Pak Hermanto. Terima kasih. Ya. Bahagia banget saya bisa ngobrol dengan salah satu ngobrol-ngobrol santai ini ya. Kaya banget. Tapi banyak ilmu yang bisa saya pelajarin dari Pak Hermanto. Thank you Pak. Terima kasih. Thank you, Dr. Richard. Ya. Tanya Dr. Richard.